Yang ketiga, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, makin besar ujian kita lalui, makin besar pahala kita dapat. Makin berat ujian yang kita hadapi, makin besar pahala kita dapat. Satu sisi, makin dewasa kita dibuat, makin matang jiwa kita, makin hebat kita berpikir, makin tangguh dalam hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, saya sedang bersama dengan santri-santri penghafal Quran Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra. Mari kita support Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra gratis melalui donasi Bank Syariah Indonesia BSI. Nomornya catat baik-baik, 76 7-nya 5 kali, 77 777 656. Sekali lagi 76 77 777 656. Jangan lupa hubungi kontak person berikut ini 0822 4739 5624. Sekali lagi 0822 4739 5624. Berkah selalu, ma'akalta fa'afnaita. Rezeki, uang, gaji, pendapatan yang kau belikan makanan akan busuk. Wa malabista fa'ablaita, yang dibelikan kepakaian akan lapuk. Wa matasaddaqta fa'amdaita, yang kau sedekahkan itulah yang akan kekal abadi menjadi amal bekal untuk hari esok. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Az-Zahra, nahnu juz'un la yatajazza. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pagi ini meskipun hujan sejak tadi masih agak lebat sedikit, kita sehat bisa hadir ke Mushola Al-Hijrah untuk melanjutkan kajian pekanan kitab Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan kita tetap istiqamah sampai selesai kitab ini, kita selesaikan insyaallah. Hadir kita setiap Rabu subuh di Masjid Mushola sekitar Jalan Kamboja, Rimbo Panjang. Mudah-mudahan dengan hadir majelis ilmu, Allah tambahkan hidayah untuk kita, Allah tambahkan keberkahan hidup, dan kita semua dimatikan Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua kita di akhirat berkumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sehat Bapak Ibu? Hujan ini masalah? Tak masalah. Hujan ini kan air turun cuma kan? Hujan adalah rahmat. Justru hujan ini pembawa tenang. Hati kita jadi tenang. Hati kita yang tadi risau jadi tenang dengan hujan ini. Alam pun jadi terasa sejuk dengan hujan. Sehingga kita tak perlu marah, tak perlu kecewa, tak perlu kesal. Apapun yang Allah berikan untuk kita, apapun yang Allah iradahkan untuk kita, karena semua pemberian Allah itu baik untuk kita, tinggal kita menyikapinya baik atau tidak. Bagi sebagian orang hujan ini masalah, hujan puluh tak bisa hadir ke Mushola Hijrah, tak bisa pengajian, hujan puluh tak bisa jualan cindua pagi kini. Tapi bagi sebagian orang yang jual gorengan misalnya, alhamdulillah hujan, makin laku gorengan apa, makin suka orang Pekanbaru, orang Riau untuk cemilan pagi-pagi. Sehingga hujan ini baik, tapi sikap kita terhadap hujan ada yang menyikapi dengan baik, ada yang tak baik. Maka kita berusaha menyikapi dengan baik. Baik, pagi ini guru kita Ustaz Abdul Samad titip salam untuk kita semua, dan mohon maaf beliau harusnya tadi malam berusaha sampai di Pekanbaru, sampai di Rimbo Panjang, tapi rupanya ada cerita lain Allah takdirkan belum sampai tadi malam.
Sehingga beliau minta saya untuk lanjutkan baca Riyadhus Shalihin. Kita lanjutkan kajian sebelumnya sampai mana kuat kita baca pagi ini insya-Allah. Jadi mohon maaf Ustadz titip salam tak bisa hadir karena masih berada di Jawa sampai saat ini. InsyaAllah di pekan akan datang beliau lanjutkan lagi. Kita sampai pada hadis pagi ini, hadis 42. Jadi kita baca hadis ke-42. Bagi yang punya kitab dan yang punya PDF-nya bisa dilihat di HP. Hadis yang ke-42 masih membahas tentang bab sabar. Apa itu sabar? Dalam bahasa Arab, sabar itu disebut dengan pengertian habsun nafsi anil makarih. Kita mampu menahan diri kita menghadapi apa saja yang tidak kita suka. Itu sabar dalam bahasa Arab. Macam sekarang turun hujan. Hujan ini kita tak suka. Kenapa? Saya pengen pengajian, saya ingin berangkat kerja, saya ingin menjemur kain, rupanya turun hujan. Tak suka kita menghadapi yang seperti ini, tapi kita menahan diri, tidak marah, tidak kecewa, tidak buruk sangka, tidak kesal, maka ini disebut dengan sabar. Sakit kita, kalau sakit demam misalnya, atau sakit gigi, sehingga muncul nyeri di badan, nyeri itu kita tak suka, tapi kita menahan diri untuk tidak menyatakan ketidaksukaan terhadap sakit tadi, namanya sabar. Dan banyak lagi dalam hidup ini yang perlu kita hadapi dengan sabar ini. Karena kalau tak sabar, setiap saat kerja kita mengeluh, setiap saat kerja kita marah, setiap saat kerja kita menyalahkan Allah, setiap saat menyalahkan keluarga kita. Ini gara-gara abang kok. Coba abang tadi nak suruh hamba pergi pengajian, nakkan basah hamba di jalan. Coba tadi abang nak suruh hamba berangkat pengajian, nak dingin hamba. Gara-gara abang, hamba dingin, hamba basah. Tapi orang yang sabar, alhamdulillah hujan turun, terasa bagi kita nikmatnya punya rumah, terasa nikmatnya punya payung, terasa nikmatnya punya mobil. Orang selama ini kemana-mana dia kena hujan, dia kena panas. Kita alhamdulillah tak kena hujan. Kita berangkat ke mushola dekat cuma ada payung kita, dekat cuma ada mobil kita, tak pernah kita kehujanan. Orang tiap hari mau berangkat kerja, mau cari makan, mengantar anak sekolah, dia basah. Kalau sampai sekolah, tukar lagi pakaian. Kita tak seperti itu. Maka kita bersyukur dengan setiap diberikan Allah dan bersabar setiap yang tak kita senangi dalam hidup kita. Masuk dalam hadis. Wa bihi ila yaqal. Wa 'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dan diriwayatkan dari sahabat Ibnu Mas'ud. Sahabat Ibnu Mas'ud ini seorang sahabat Nabi yang termasuk banyak meriwayatkan hadis. Beliau sahabat Nabi yang agak kurus kecil sedikit, sehingga ketika pernah mengambil kayu arak, kalau kita bersiwak, Bapak Ibu pernah tengok kayu siwak kalau orang pergi haji umrah tu? Kayu siwak tu, ketika ambil kayu siwak itu, dia panjat batang siwak tadi. Rupanya ketika panjat tadi, ada sahabat tertawakan karena menengok betis dia kecil. Sebab sahabat ini kecil dia. Tapi Nabi SAW menghibur. Kata Nabi, kalian jangan mengejek dia. Kaki dia yang kecil itu, betis dia yang kecil itu lebih berharga, lebih berat bagi Allah, lebih besar bagi Allah dibanding Jabal Uhud, bukit Uhud yang besar itu. Kenapa? Karena kaki itu dipakai untuk taat. Kaki itu dipakai untuk berangkat ke masjid, berangkat jihad, berkhidmah pada Rasulullah dan meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hadis-hadis sahabat Nabi, hadis-hadis riwayat sahabat Nabi, Ibnu Mas'ud ini di antara yang banyak meriwayatkan sampai kepada kita. Kalaulah sahabat-sahabat Nabi tak meriwayatkan, tak banyak yang kita tahu hadis-hadis Nabi ini. Apa kata beliau? Qala, kata sahabat Ibnu Mas'ud, lamma kana yaumu Hunainin, ketika kami berada di Hunain, saat itu balik dari perang Hawazin, athara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasan fil qismah. Rasul waktu itu membagi-bagi hasil rampasan perang. Jadi Bapak Ibu perlu tahu,
Kalau dahulu kita disuruh berjihad, maka kita berangkat jihad, berperang menghadapi musuh. Saat berangkat itu kita bawa logistik, musuh bawa logistik, ada makanan, ada harta benda, ada pakaian perang dan berbagai perlengkapan. Ketika perang itu dimenangkan salah satu pihak, pihak yang menang berhak mengambil harta yang dimiliki oleh musuh. Harta yang diambil musuh ini ada 3 namanya. Ada salab, ada fae', ada ghanimah. Apa 3 istilah ini? Kalau namanya salab, setiap harta di tangan musuh, di badan musuh, diambil oleh orang yang membunuh dia. Dia punya baju perang, dia punya cincin emas, dia punya kalung emas, dia punya gelang emas, dia punya jam cantik, dia punya HP, di dalamnya banyak uang. Dia ambil yang punya orang tadi untuk yang menaklukkan dia. Namanya salab. Sin, lam, ba. Ada kedua namanya fae'. Fae' itu apa? Ketika kita berperang, belum lagi berperang, musuh sudah takut duluan. Dia meninggalkan medan perang. Alun basuh jawab nak kajamban dalam celana. Musuh macam itu, dia berangkat, harta ditinggalkan. Ketika harta ditinggalkan, maka pihak yang menang berhak mengambil semua harta tadi. Namanya fai'un dalam bahasa Arab, al-fai'u. Nah, ini sering dalam ayat Al-Quran. Yang ketiga, ghanimah. Ghanimah ini apa? Setelah kita perang, musuh tadi dia meninggalkan harta-harta yang dia bawa, makanan yang dia bawa, kuda yang dia bawa, semua yang dia bawa, maka pihak yang menang berhak mengambilnya sebagai harta rampasan perang. Termasuk orang yang tertangkap jadi tawanan. Kalau ada perempuan jadi tawanan, maka harta-harta yang dibawa ini kemudian disebut dengan al-qismah. Balik dari Hawazin menuju kota Makkah, Nabi singgah di tempat yang bernama Hunain. Kalau kita hari ini pergi haji, pergi umroh, biasanya arah ke Hunain ini kita jalan-jalan. Di sana ada masjid namanya Masjid Ji'ranah. Nah, di situ Nabi membagi-bagikan hasil perang tadi kepada yang ikut perang. Tapi apa yang terjadi? Athara Rasulullah nasan. Sebagian orang dikasih Nabi banyak dibanding yang lain. Sebagian orang lebih dibanding yang lain. Jatahnya besar dibanding yang lain. Fa'atal Aqra'a ibn Habisin mi'atan minal ibil. Seorang bernama Aqra' bin Habis dikasih Nabi 100 ekor onta. Berharga unta gini. Kuda gini berapa di situ? Berapa harga kuda 1 ekor di sini? Anggap onta itu harganya 25 juta 1 ekor. Kali 100. Berapa 20 juta kali 100? 2,5 miliar. Satu orang dapat 2,5 miliar. Banyak apa sedikit? Kalau dikasih ke musola Al-Hijrah, kira-kira jadi apa musola kita ni? Oh, bertingkat Pak 2,5 M lebih kurang. Kalau harganya 25 juta. Tapi kalau harga 40 juta, oh, bisa 4 sampai 5 M. Satu orang dikasih Nabi. Maka Nabi SAW ini adalah Nabi yang terkenal dengan dermawan. Tak ada orang lebih dermawan berbanding Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Beliau itu ajwadun nas, orang paling dermawan. Kalau semua orang ini dermawan, Nabi paling dermawan. Tetapi kalau datang Ramadan, lebih dermawan lagi. Dibanding siapapun, dibanding apapun, Nabi lebih dermawan lagi. Kita sekarang sudah pertengahan Jumadal Akhirah. Sudah ini kita masuk bulan Jumadal Akhirah, masuk bulan Rajab, masuk bulan Sya'ban. Sudah Sya'ban, Ramadan. Sebentar lagi Ramadan. Kalau meniru Nabi, maka di Ramadan nanti buat berbagai kebaikan, buat berbagai kedermawanan. Ini musola kita punya halaman lapang, pasang tenda di sini. Tiap hari buka bersama kita di sini.
Kalau di Mesir namanya Maidatur Rahman. Hampir tiap masjid itu punya tenda depan masjid. Setiap hari orang tinggal pilih mau datang masjid musola yang mana, berbuka bersama. Setiap hari selama 30 hari atau 29 hari Ramadan. Rata-rata. Bahkan sebagian pasar itu dibuat tenda besar, atau sebagian jalan umum dibuat tenda besar. Orang berbuka bersama di situ. Sehingga terkenallah di Mesir itu namanya Maidatur Rahman. Hidangan dari Allah. Untuk siapa? Semua orang-orang yang puasa. Nanti Ramadan, Bapak Ibu minimal dibuat musala hijrah untuk imam, untuk muazin, untuk orang-orang datang ke masjid, datang ke musala, buka bersama di sini. Kalau bisa kita ramai-ramai, silaturahimnya dapat, sedekahnya dapat, menyediakan perbukaan bagi orang puasa, dapat pahala yang sama dengan orang yang puasa. 100 ekor dikasih Nabi. Wa a'ta Uyainah bin Husnin mithla dzalik. Uyainah bin Husnin dikasih juga oleh Rasul 100 ekor. Berarti dah 200. 200 onta itu. Banyak apa sedikit? Dihitung 100 sudah banyak dah. Apalagi dihitung uang rupiah. Masing-masing 2,5 miliar kalau harga 25 juta. Wa a'ta nasan min asyrafil Arab, dan dikasih beberapa orang pemuka-pemuka dari kalangan Arab. Wa atharahum yauma idzin fil qismah, dan mereka didahulukan oleh Nabi, dilebihkan oleh Nabi dibanding yang lain dalam pembagian rampasan perang. Jadi ada beberapa nama disebutkan, ada beberapa nama tak disebutkan. Tapi poinnya mereka dilebihkan dalam pembagian. Mereka diberikan lebih banyak, mereka diberikan lebih dahulu. Nah, di sini kejadiannya. Faqala rajulun, maka datanglah salah seorang di antara mereka. Dia protes, dia tak terima. Dia tidak melihat bahwa ini adalah keadilan. Kita sama-sama perang. Kenapa dia dapat banyak? Kenapa kita dapat sedikit? Bahkan mereka ini baru masuk Islam. Kita dah lama Islam. Kita sudah lama ikut dengan Nabi. Bahkan berangkat dari Madinah sampai sini ikut perang. Mereka ini orang Makkah, dekat dari kampung mereka perang, tapi dapat lebih banyak. Kejadian perang Hawazin ini tahun 8 Hijriah setelah Fathu Makkah. Sehingga sahabat Nabi yang dari Madinah datang ke Makkah, sampai di Makkah mereka ke kampung mereka masing-masing, ke rumah keluarga mereka yang masih ada di Makkah, sebagian ada di tempat-tempat yang lain. Mereka ikut perang. Jauh kami dari Madinah, tapi kenapa yang dari Makkah baru masuk Islam, mereka mentang-mentang pemuka dapat banyak, mentang-mentang mereka adalah orang yang ditokohkan dapat banyak, kami kok dapat sedikit? Kami sudah lama ikut Nabi kok tak dapat seperti mereka. Itu yang protes orang ini. Apa kata dia pada Nabi? Wallahi, demi Allah. Jadi dalam bahasa Arab, orang kalau nyebut wallahi itu kalimatnya sumpah. Dalam bahasa Arab ada 3 kalimat sumpah yang terkenal. Billahi, wallahi, tallahi. Sehingga kalau orang mengucapkan kalimat itu dia bersumpah dalam bicara. Serius yang dia bicarakan. Dalam Al-Quran banyak digunakan kalimat seperti ini. Sehingga ketika dimulai dengan wa oleh Al-Quran, kebanyakan artinya sumpah. Wadduha, demi waktu duha kita mengartikan. Kenapa demi waktu duha? Waktu duha itu waktu yang penting. Orang memiliki di sana waktu-waktu yang istimewa untuk ibadah. Allah membuat sumpah itu biasanya dengan istimewa, sehingga tak disebut waktu-waktu yang lain, tapi waktu yang istimewa. Wal fajri, demi waktu fajar, waktu subuh ini. Waktu subuh ini istimewa. Apa istimewanya? Jangankan solat subuhnya, 2 rakaat sebelum subuh khairum minad dunya wa ma fiha. Solat yang kita buat antara azan dan iqamah tadi, 2 rakaat tadi, lebih berharga bagi Allah, lebih penting bagi Allah, lebih besar pahalanya dibanding kita miliki dunia dan semua isinya. Baru 2 rakaat sebelum solat subuh, apalagi solat subuhnya, belum zikir setelah subuh, belum lagi waktu berkah antara subuh sampai nanti terbit matahari. Makanya banyak pujian Al-Quran untuk berzikir di waktu pagi setelah subuh sampai waktu terbit matahari. Jadi kesal, kami dah lama dah
Kami tak dapat banyak, mereka dapat banyak. Inna hadhihi qismatun ma'udila fiha. Ini pembagian ini tak adil. Pembagian ini tak sama. Tak semestinya terjadi yang macam ini. Wa ma urida fiha wajhullah. Pembagian ini tak sesuai dengan yang dikehendaki Allah. Tidak ikhlas karena Allah. Curiga mereka. Yang membagi siapa tadi? Nabi. Curiga bahwa Nabi dianggap membagi ini tak adil, berharap sesuatu yang bukan lillahi ta'ala. Seakan-akan Nabi membagi ini, yang pemuka-pemuka dikasih banyak agar apa? Dia mau menolong kita. Pemuka-pemuka Arab dikasih banyak supaya apa? Dia tak mengganggu kita lagi. Seakan ada secara politis, diplomatis Nabi. Nabi tak berharap begitu. Nabi tak berpikir begitu. Tapi Nabi SAW berpikir bahwa ini orang-orang ini adalah baru masuk Islam. Dia pemimpin. Kalau dia baru masuk Islam, kita berikan dia sagu hati, kita berikan dia hadiah, dia akan merasa dimuliakan. Dia akan merasa sebagai orang yang patut untuk diposisikan sebagai orang Islam yang lain. Sehingga dia bangga dengan Islam dia, senang dia dengan Islam dia. Akhirnya makin lama makin kuat Islam dia. Orang ini mu'allaf, orang baru masuk Islam. Tadinya memusuhi Nabi, tadinya memerangi Nabi. Dan harapannya karena dia pemimpin, di belakangnya banyak orang, kalau dia masuk Islam, banyak orang setelah dia yang akan terbawa masuk Islam. Di Arab itu sudah menjadi kebiasaan. Kabilah mereka, apabila pemimpin mereka punya sikap, yang lain akan ikut. Perang kata pemimpinnya, yang lain perang. Damai kata pemimpinnya, yang lain damai. Dan di mereka kalau perang satu orang, bisa perang satu kabilah. Jadi Nabi punya pikiran yang lebih hebat dibanding yang kita pikirkan. Kita hanya sekedar berpikir hari ini dapat uang, dapat rumah, dapat deposito banyak. Nabi tak pikir ke situ. Nabi berpikir kepada dakwah. Sehingga sahabat Nabi yang lain yang datang dari Madinah, yang hidup di Makkah, yang sudah lama kenal dengan Nabi, mereka tak komen. Yang komen ini siapa? Orang-orang biasa, orang-orang yang dia tak kenal dengan Nabi, orang-orang yang dia sumber fitnah di tengah umat. Sehingga ini kalau kita baca sejarahnya, kalau kita sambungkan dengan hari ini, disebutlah orang yang bicara ini namanya Dzul Khuwaisirah. Siapa Dzul Khuwaisirah ini? Abul Khawarij, induk yang menjadi pangkal bala munculnya ajaran Khawarij. Siapa Khawarij itu? Kelompok umat, kelompok sahabat Nabi yang keluar dari Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah. Artinya ini kelompok orang pemberontak yang tidak taat dengan Nabi dan sahabat Nabi. Jadi cikal bakalnya dari sini, Dzul Khuwaisirah ini. Fakultu, lalu kata sahabat Ibnu Mas'ud, wallahi la ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, kata Ibnu Mas'ud, aku akan sampaikan ucapan engkau ini kepada Rasul. Artinya orang tadi tak bicara di hadapan Rasul, dia bicara belakang. Sama dengan orang kita sekarang ini. Dia tak suka dengan amaliyah berkunut subuh misalnya. Dia tak berani bilang kepada orang alim di sini, tapi dia bicara kepada jamaah, dikompori jamaah. Jamaah Mushola Al-Hijrah, itu amalan yang kita buat bukan amalan sesuai sunnah. Kunut itu bid'ah, kunut itu tak ada hadisnya. Atau kata mereka, kunut itu dulu memang Nabi pernah buat, lalu Nabi tinggalkan, kalian kenapa masih buat? Perlu kita ingat, kunut subuh itu kata sahabat Anas bin Malik, Nabi SAW yazalu yakunutu hatta faraqad dunya. Nabi itu berkunut sampai beliau meninggal. Sehingga sahabat sama beliau Abu Bakar, Utsman, Ali, Umar dan sahabat yang lain berkunut sepeninggal Nabi SAW. Jadi kunut itu memang Nabi pernah kunut lalu ditinggalkan. Yang ditinggalkan itu apa? Doa laknat dalam kunut. Bukan kunutnya.
Tadinya Nabi ketika doa kunut itu dilaknat nama orang tertentu, dilaknat nama kaum tertentu karena mereka maksiat kepada Nabi. Tapi sebulan lebih kurang datang Jibril, Muhammad, engkau diutus bukan untuk pelaknat, bukan untuk mendoakan buruk bagi orang lain, engkau rahmatan lil alamin. Maka disuruh tinggalkan doa laknat, bukan kunutnya. Jadi perlu diingat, yang suruh tinggalkan apa? Doa laknat, mendoakan keburukan untuk orang, itu yang ditinggalkan. Tapi kunutnya tetap dibaca oleh Nabi dan sahabat Nabi. Makanya kita kunut subuh ini. Mungkin yang bertanya, Ustaz, kenapa di awal itu kita baca sama-sama? Allahumma dina fi man hadait. Imam baca keras dulu diaminkan. Lalu setelah itu, innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait. Itu tak baca keras-keras lagi imam. Kenapa? Karena yang di awal adalah doa. Allahumma hdina fi man hadait. Ya Allah, berikan kami hidayah seperti orang-orang yang Kau berikan hidayah. Itu doa. Kalau berdoa sunnahnya imam mendoakan dengan bacaan keras, kita tinggal aminkan. Tapi ke belakang yang tadi tidak dibaca keras, itu isinya pujian kepada Allah. Kalau pujian kepada Allah, anjurannya imam dan makmum sama-sama baca, sehingga tak dikeraskan imam dan kita tak baca amin. Makanya kunut itu sebagiannya dibaca keras, bagian tidak. Supaya apa? Kalau yang keras dia bentuknya doa, imam memimpin doa, yang lain tinggal aminkan. Tapi yang setengahnya pujian kepada Allah. Setiap kita memuji, imam memuji, kita pun memuji. Maka tak baca amin, tak dibaca keras oleh imam. Paham Bapak Ibu? Nah, itu sebabnya kunut itu sebagian dibaca keras, sebagian tak dibaca keras. Lalu sahabat Ibnu Mas'ud bilang, aku akan kasih tahu Rasul. Fa'ataituhu, lalu aku datangi Rasul, kata sahabat Ibnu Mas'ud. Fa'akhbartuhu, aku ceritakan kata orang tadi. Yang disampaikan orang tadi, aku sampaikan pada Rasulullah. Fa'akhbartuhu bima qal, dengan apa ceritakan orang tadi. Fataghayyara wajhuh, berubah wajah Rasul. Berubah wajah Rasul karena ada sahabat yang bicara yang tak patut. Ada sahabat yang buruk sangka pada Rasul. Maka Rasul kemudian, kita kalau marah kan biasa berubah muka kita. Nampak yang tadinya santai, tegang. Yang tadi suara lunak jadi keras. Yang tadi nafas tadi teratur jadi tak teratur. Oh, siapa tadi? Apa yang dia cakap? Mana dia? Macam mau kita telan kepala orang. Rasa-rasa hidup-hidup kita makan orang tadi. Tapi Rasul dia tak macam kita, dia tak emosional macam kita, dia cuma berubah mukanya. Maka sahabat pun paham, Rasul tak suka dengan ucapannya. Hatta kana kasif, sehingga Nabi itu macam muncul darah-darah merah nampak di kulit beliau. Sehingga kita kan kalau marah itu nampak muka merah, nampak di muka Nabi, Nabi marah, Nabi kesal. Thumma qal, lalu apa kata Nabi? Faman ya'dilu idza lam ya'dilillah wa rasuluh. Kata Nabi, kalau seandainya Nabi Allah tidak adil, siapa yang bisa adil itu? Ini bentuk pertanyaan, tapi bentuknya seakan-akan pernyataan. Kalaulah Allah saja tak adil, kalaulah Nabi tak adil, mungkinkah orang lain akan adil? Seakan-akan kata Nabi, aku ini adil, pembagian Allah ini adil. Tidak ada yang tidak adil. Cuma kalian saja yang tak paham dengan keadilan itu. Sehingga kalaulah seandainya Nabi tak adil, siapalah di dunia ini yang bisa menerapkan keadilan? Orang terbaiknya tak bisa menerapkan keadilan, apalagi orang macam kita. Sehingga kalimat dia ini penuh tuduhan. Kalimat dia ini mengejek Nabi, seakan Nabi tak adil. Padahal Nabi itu orang yang wajib bersifat amanah, bersifat siddiq, fatanah, mu'tabligh. Nabi ini bersifat amanah, maksudnya setiap apapun yang diberikan Allah, wahyu yang diberikan Allah disampaikan seperti itu. Bahwa yang dilakukan Nabi ini sesuai dengan hukum Allah. Nabi tak menyembunyikan, Nabi tak khianat, Nabi tak berfikir maslahat dia. Tapi inilah yang Allah inginkan dalam pembagian itu.
Inilah yang diinginkan syariatnya dalam pembagian itu. Jadi Nabi kesal. Kalau Nabi tak bisa adil, siapa lagi bisa adil? Orang terbaik aja, seorang Nabi tak bisa adil, apalagi kalian? Otomatis kalian lebih tak bisa adil. Maka kesal Nabi ketika itu. Tsumma qal. Tapi Nabi kemudian dia tak marah-marah macam kita. Dia tak emosi macam kita. Kita kalau emosi, gelas ini lempar. Kalau emosi, air ini lempar. Emosi, kursi ini dilempar. Nabi tak macam itu. Ketika Nabi emosi, Nabi marah, Nabi tetap terkontrol. Apa kata Nabi? Yarhamullahu Musa. Semoga Allah rahmati saudaraku Musa. Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam, kata Nabi, dia Nabi sama macam aku. Dia punya umat sama macam aku. Dia pernah diuji sama aku diuji. Tapi setelah itu apa kata Nabi? Qad udhiya bi aktsara min hadza fasabara. Musa diuji dalam perjuangan dakwah dia lebih hebat dibanding ujianku. Musa bisa bersabar. Aku pun seharusnya bisa bersabar. Sehingga Nabi Muhammad SAW tawaduknya beliau puji Nabi Musa, beliau anggap hebat Nabi Musa. Aku pun mesti meniru Nabi Musa. Dia ketika diuji bersabar, aku ketika diuji mestinya bersabar. Inilah hebatnya Nabi Muhammad SAW. Dia tak membanggakan dirinya. Aku imamul anbiya'ul mursalin. Aku imam para nabi dan para rasul. Musa saja begitu, aku lebih hebat daripada Musa. Kalau Musa bisa sabar, aku lebih bisa sabar. Nabi tak begitu. Tapi Nabi mulai dengan doa. Semoga Allah merahmati Nabi Musa. Allah tambahkan rahmat kepada Nabi Musa. Kenapa? Nabi Musa pernah diuji oleh umat dia, lalu Nabi Musa sabar dengan ujian itu. Bagaimana ujian Nabi Musa lebih hebat dibanding ujian pada Nabi Muhammad? Lebih berat melaluinya dibanding Nabi Muhammad. Nabi Musa sabar. Aku mestinya sabar. Fakultu la jarama la arfa'u ilaihi ba'daha haditha. Sahabat Nabi tadi, Ibnu Mas'ud tadi, dia kemudian dalam hatinya bicara, kalau macam ini respon Rasul, aku tak akan lagi sampaikan kepada Rasul ucapan orang yang aneh-aneh tentang Rasul. Kalau ada orang kecewa, ada orang marah, aku tak akan sampaikan lagi pada Rasul. Cukup aku simpan saja. Kenapa? Marah nanti Rasul. Takut-takut Rasul berdoa. Kalau didoakan Rasul, jangan-jangan mereka didoakan, kami terbawa dengan doa mereka. Marah Rasul, doa laknatkah untuk mereka, atau doa azabkah untuk mereka, atau berbagai hal doa yang tak baik, mereka kena doakan, kami kena doakan. Atau setidak-tidaknya berubah mood Nabi. Kita kan kalau dapat berita yang tak baik, biasanya mood kita berubah, feel kita berubah kan, rasa hati kita berubah, perasaan kita berubah. Sehingga sahabat Nabi Ibnu Mas'ud bilang, kalaulah macam ini efek setelah aku bicarakan nih, aku takut nanti ada berita yang tak baik, aku sampaikan lagi pada Nabi, berubah perasaan Nabi. Sehingga beliau tak mau lagi, nanti hal-hal seperti ini tak akan aku sampaikan lagi pada Nabi SAW. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi dia itu secara perasaan fisik sama dengan kita. Dia juga bisa tersinggung, dia bisa marah. Tapi hebatnya Nabi, kalau terkait dirinya pribadi, dia mudah memaafkan. Tapi kalau terkait agama, dia tak akan memaafkan. Terkait agama, dia perjuangkan agama. Makanya Nabi siap berjihad dengan sahabat, sampai siap untuk nyawa mati di medan perang bersama sahabat, kalau demi agama. Jadi jangan dianggap Nabi kita itu Nabi penyayang, Nabi rahmat, sehingga Nabi tak pernah marah meskipun ada kesesatan, meskipun ada liberalisasi atau berbagai hal yang tak patut. Bukan begitu. Nabi tak marah itu kalau terkait dirinya. Nabi tak dendam, Nabi tak balas kalau dirinya yang dizalimi. Tapi kalau agama, Nabi tegas, Nabi siap perang. Jangankan sekedar marah macam tadi, perang pun Nabi siap. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, orang ini sebenarnya kalau dilanjutkan dalam pembahasan hukum jinayat, dia ini mengejek Nabi. Dia bisa dihukumi kafir dan dia bisa dihukum bunuh orang yang tadi, Dzul Khuwaisirah tadi. Tapi Nabi tak melakukan. Nabi tak hukum dia, Nabi tak bunuh dia. Nabi cuma berikan pelajaran kepada sahabat. Kalian perlu tahu,
bahwa kalau aku tak bisa adil, yang lain lebih tak bisa adil. Kalau aku tak bisa adil, di dunia ini tak akan ada bisa adil. Sahabat sadar, sahabat dapat pelajaran, dan itu sudah cukup. Kalau seandainya Nabi panggil orang tadi, mana orang bercakap tadi? Bawa sini. Kalau macam kita kan, mana dia? Aku tempeleng dia. Mana dia? Kita lakukan berbagai hukuman, kita permalukan, atau kita bawa ke polisi segala macam. Nabi tak macam itu. Kenapa? Kalau sempat Nabi ketika itu hukum dia, apalagi sampai dibunuh Nabi, apa kata orang nanti? Muhammad, tengok dia. Dia punya kawan, tak suka dengan kawan dia, protes sikit kawan dia, ucap sikit yang tak dia suka, dia langsung marah, dibunuhnya kawan-kawannya. Sehingga orang-orang menjauh dari Nabi, dan orang-orang belum masuk Islam tak mau lagi mendekat pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terblok orang. Orang dari awal sudah menganggap Nabi ini bengis, Nabi ini haus darah, Nabi ini orangnya kasar, Nabi ini bukan Nabi rahmat. Tak bisa kita ikut dia. Gara-gara sikap kita, banyak orang tak mau masuk Islam. Padahal boleh jadi dengan sikap Nabi yang sabar, dengan Nabi yang membalas tidak baik dengan baik, orang justru simpati, dan ini sebab hidayah. Tapi kalau Nabi kasar, Nabi membunuh, apalagi di hadapan banyak orang, dan orang itu banyak yang bermasuk Islam, dia bisa murtad kembali. Yang belum masuk Islam, dia bisa menganggap, nabinya macam itu. Kalau kita nanti masuk Islam, sempat kita salah-salah sedikit, dibunuhnya kita. Takut orang dekat dengan Nabi. Itulah hebatnya Nabi, itulah cerdasnya Nabi. Meskipun ada kecewa pada diri beliau, tapi beliau mampu untuk bicara yang baik, mampu untuk berfikir yang baik, dan mencontohkan tauladan yang baik pada kita. Jadi Nabi itu dalam marahnya ada tauladan, apalagi dalam ketawa beliau, dalam senyum beliau. Kita kalau sudah marah, lupa semuanya. Ibu-ibu, kalau marah itu, masih ingat tak kalau suami ngasih belanja bulan ibu? Jangan-jangan kalau sudah marah itu Nabi seakan-akan suami tak pernah baik seumur hidup. Ya tak, Bu? Macam-macam suami itu orang paling bejatlah dalam hidup kita. Sehingga marah keluarlah sumpah serapah, semua dilempar, suami dikata-katai segala macam. Iya, Bu. Nah, senyum-senyum aja. Sebab kata Nabi, orang yang paling tak pandai bersyukur itu diantaranya istri kepada suami. InsyaAllah yang ibu-ibu di sini tidak. Yang ibu-ibu di sini dia baik dengan suami dia. Betul, Pak? Betul kata bapak-bapak. Entah betul, karena takut entah menghiani. Nanti pulang tak ada lagi sarapan kata dia. Nanti pulang kasur sudah pindah keluar. InsyaAllah tidak. Hadis ini kemudian dikomentar oleh Imam Nawawi. Hadis ini riwayat Sahih Bukhari dan Muslim. Apa kata Imam Nawawi? Menjelaskan sedikit tentang redaksi hadis kasirfi. Huwa bi kasri sadil muhmalah. Cara membaca sirfi itu dengan sad yang dikasrahkan, dan tidak ada setelahnya itu ada tasydid. Wa huwa sibghun ahmar. Maksud dari sirfi itu adalah warna celupan yang warnanya merah. Jadi nampak memerah muka beliau. Ini para ulama hadis biasa membuat keterangan-keterangan macam ini. Kalau ada hal-hal yang nampaknya sulit dipahami orang, atau hanya kebiasaan orang Arab supaya orang lain bisa mengerti, dibuat keterangan. Ada cara membaca nama sahabat Nabi itu agak susah, ditunjukkan. Ini pakai dhammah mimnya, ini ro-nya pakai kasrah, untuk orang mudah membaca. Sebab orang Arab boleh jadi dia mengerti ini berasal dari akar kata yang mana, tapi non Arab dia tak paham, dikasih ilmu. Itulah hebatnya ulama, paham dengan kita. Kita yang sering tak paham dengan ulama, maka sering marah-marah macam orang tadi, marah dengan Nabi, kesal dengan Nabi. Padahal Nabi ini a'lamun nas, orang yang paling banyak ilmunya. Ilmunya wahyu. Kita ini ilmu kita kadang-kadang entah sumbernya di mana, dari YouTube, dari Facebook, ya kan, dari WhatsApp. Sehingga kalau cerita itu ini datang dari mana? Rawahu WhatsApp. Hadis ini riwayatkan oleh WhatsApp, bukan berasal dari rawahu Ibnu Mas'ud, rawahu Abu Hurairah, tapi dari WhatsApp, dari Facebook. Nabi SAW paling adil. Kita lanjutkan hadis 43. Wa an Anasin radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat Nabi Anas bin Malik. Anas bin Malik ini seorang sahabat Nabi yang hidupnya sangat dekat dengan Nabi. Lebih kurang 9 tahun jadi asisten Nabi. Masa dia kecil usia 9 tahun sampai tambah 9 tahun ke depan, lebih kurang usia 18. Dia saat itu 18 tahun Nabi meninggal. Selama 9 tahun lebih kurang hidup bersama Nabi,
dia mengerjakan apa yang disuruh Nabi, dia ikut apa yang dilakukan oleh Nabi, dia menolong Nabi apapun urusan Nabi, termasuk urusan-urusan di rumah Nabi. Apa kata sahabat Anas radhiyallahu taala anhu? Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, idza aradallahu bi'abdihi khaira, Allah Subhanahu wa taala kalau menginginkan kebaikan kepada seorang hambanya, ajjala lahul uqubata fid dunya, Allah segerakan bagi hamba tadi balasan dari perbuatan salah dia di dunia. Kalau sempat kita buat maksiat, kita sempat berdosa, Allah tampakkan hukumannya di dunia kepada kita langsung, tidak ditunggu di akhirat. Mungkin kita dibuat sakit, mungkin dibuat kehilangan, mungkin dibuat dalam masalah kita dipersulit, atau kita kecelakaan, atau ada saja orang-orang yang bicara tak pantas sehingga sakit hati kita, atau berbagai hal yang tak suka terjadi pada diri dan keluarga kita. Diberikan ujian di dunia, dibalas oleh Allah di dunia, sehingga ketika di dunia sudah selesai, di akhirat tak lagi dibalas. Bapak Ibu ingin dibalas di dunia atau di akhirat? Ingin dibalas dunia di akhirat? Kalau bisa tuh usah dibalas, ya kan? Kalau di dunia balasannya ringan, paling sakit masuk rumah sakit 3 hari selesai urusan, tak lama, tak berat. Tapi kalau diopnam dalam neraka gimana? Dirawat dalam neraka agak 3 hari gimana? Di akhirat tuh 3 harinya tak ada ujungnya. Kalau sekarang 3 hari kata orang, anggap sehari ini 24 jam, besok 24 jam, besok lagi 24 jam. Di akhirat ada 24 jam. Matahari sudah terbit, tak ada lagi tenggelam dia. Kalau di dunia ini terbit, tenggelam, besok terbit, tenggelam. Di akhirat tak ada. Maka di akhirat itu waktunya panjang, di akhirat itu berat, di dunia ini ringan. Sehingganya Allah kalau sayang dengan kita, di antara tanda sayangnya itu semua yang menyebabkan kita susah di akhirat diberikan di dunia. Sehingga Bapak Ibu, kalau ada kita di dunia ini urusan kita kadang susah, kadang-kadang tiba-tiba kita diuji dengan berbagai ujian yang menurut kita berat, menyesakkan hati, tak usah marah, tak usah buruk sangka, tak usah kesal. Allah inilah aku terusan diuji. Kemarin aku sakit, sekarang rumahku kemalingan, sudah itu anakku pula tak lulus, sudah itu motorku pula hilang. Tak usah marah. Makin banyak diuji Allah, makin banyak balasan baik dari Allah. Makin banyak diuji Allah, makin banyak kita dibersihkan Allah. Di akhirat makin mudah, makin senang urusan kita. Makin kita di akhirat itu tidak payah menghadapi berbagai ketakutan akhirat. Bapak Ibu sudah tahu cerita akhiratnya? Apa yang kita lalui di akhirat nanti? Mati kita, sudah mati ada alam barzakh. Alam barzakh dapat nikmat atau azab kubur. Sudah mati kita, alam barzakh nanti terjadi kiamat. Semua yang berbau dunia hancur, semua yang hidup mati. Sudah terjadi kiamat, semua yang mati dibangkitkan lagi. Mau yang mati dikuburkan di liang lahat, mati tak nampak lagi mana jasadnya, mati tenggelam, mati hilang, semuanya akan bangkit. Ketika mereka bangkit, semuanya kumpul di padang mahsyar. Di padang mahsyar matahari dekat di atas kepala. Bayangkan lampu-lampu kita ini matahari. Mataharinya matahari akhirat, bukan matahari dunia. Sekarang matahari jauh atau dekat? Yang sekarang nih. Supaya sejuk kita pagi ini, kadang kita hidupkan kipas. Sebagian masjid hidupkan AC, kipas kalian. Subuh hidupkan baru, Isya hidupkan baru, pakai kipas, pakai AC juga. Bayangkan siang-siang. Itu matahari dunia, jauh dari kita. Terbayang kalau matahari akhirat. Matahari akhirat tak ada kipas, tak ada AC, dekat di atas kepala. Makanya orang ketika berkumpul pada mahsyar itu bercucuran keringat dia. Ada yang keringat dia sampai menenggelamkan dia, ada yang sampai leher dia, ada yang sampai bahu dia, ada yang sampai rusuk dia, ada yang sampai lutut dia, ada yang sampai mata kaki dia, ada yang bawah kaki dia. Tergantung bagaimana amal kita ketika di dunia. Bagus amal kita, maka mudah ketika itu. Susah ketika di sana karena amal kita yang di dunia tidak baik. Jadi Nabi SAW tak ingin kita ini susah di akhirat. Biarlah ketika di dunia kalian diuji Allah, pembersih dosa-dosa kalian. Di akhirat kalian tak susah lagi. Jadi didahulukan Allah. Wa idza aradallahu bi'abdihi syarra,
Kalau Allah ingin hamba ini dia susah di akhirat, bukan macam orang pertama tadi, amsaka anhu bidzambihi, dosanya ditahan oleh Allah untuk diazab di akhirat. Bahkan dosa tadi boleh jadi penyebab dosa-dosa yang lain. Dosa tadi justru menjadi melahirkan dosa-dosa yang baru, bukan menyebabkan dia taubat, bukan menyebabkan dia kembali makal jalan lalu terisi hidupnya dengan amal saleh. Hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah, sehingga nanti di akhirat saat sudah dihisab, saat dibalas semua orang, dia baru dibalas oleh Allah. Akhirat susah. Makanya kata para ulama, seringan-ringan azab di akhirat jauh lebih berat dibanding penderitaan paling berat kita lalui di dunia ini. Anggap Bapak Ibu, semua penderitaan Bapak Ibu pernah lalui, dan Bapak Ibu paling berat penderitaannya di dunia ini. Jika dibandingkan penderitaan di akhirat, jauh lebih ringan yang paling berat di dunia itu dibanding yang paling ringan di akhirat. Paham cakap saya ini? Azab yang paling ringan di akhirat, yang paling ringannya nih, itu adalah jauh lebih berat dibanding azab yang paling berat di dunia. Sehingga di dunia ini paling berat sekalipun itu belum seberapanya dengan yang paling kecil di akhirat. Apalagi masuk neraka jahanam. Apalagi dengan azab-azab yang disebutkan secara khusus masing-masing oleh Allah, oleh Rasulnya. Nanti dia akan dililit oleh ular. Ularnya adalah ular yang bisanya banyak sehingga hitam kepala saking banyak bisa dia. Dipatuk oleh ular itu. Berat betul. Ini tak disebutkan. Baru azab secara umum lebih ringan dibanding yang paling berat di dunia. Apalagi disebut secara khusus, dijelaskan secara khusus oleh Nabi SAW. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah, kalau kita diuji Allah dengan berbagai ujian, tak usah marah, tak usah kita kesal, sabar kita dengan ujian itu. Inilah maksud dari bab ini, sabar dengan setiap yang diujikan Allah pada kita. Termasuk turun hujan, kita tak usah marah. Padahal saya pagi ini pengen menjemur, saya pengen antar anak, tapi karena hujan mungkin tak jadi saya antar anak, tak sekolah anak saya, tak jadi saya menjemur, tak jadi saya pergi bekerja. Tak usah marah. Mungkin Allah ingin dengan kita tak berangkat kerja dimunculkan ide yang lain, sehingga muncullah bakat-bakat yang terpendam ibu-ibu yang dahulu. Dulu hobi menjahit sehingga terbuat peci dari menjahit benang. Ada ibu yang pandai di sini. Kelebihan orang tua kita dulu diajarkan anaknya seni, Bu. Diajarkan cara hidup, diajarkan menjahit, diajarkan memasak, diajarkan berbagai hal. Sehingga ibu dulu, dia duduk rumah. Cuma jarum dengan benang yang bekerja, dia tenangnya duduk. Tak berat kerja, dia tak berkeringat. Tapi setelah itu selesai sebuah peci, selesai bagi dia nanti baju atau berbagai hal yang manfaat untuk masyarakat. Lalu lanjutan hadis, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna 'idhamal jazaa ma'a 'izamil bala. Kalian perlu tahu wahai sahabatku, wahai umatku, semakin berat ujian yang kita lalui, semakin berat penderitaan yang kita hadapi di dunia, makin besar pahala yang kita dapatkan. Apa maknanya? Kalau di dunia kalian diuji dengan berbagai ujian, lalui dengan sabar. Semakin berat ujian yang kita lalui, makin besar pahala. Makin ringan ujian, kecil juga pahala. Bu, mau ujian yang berat atau ringan? Kalau ujian berat, besar pahala. Ujian ringan, kecil pahala. Mau ujian berat atau ringan? Payah jawab dia. Ini payah jawab karena pertanyaan itu karena belum sarapan pagi. Ada sarapan pagi ini rupanya. Jangan mentang-mentang hujan tak jadi sarapan kita. Sarapan rumah masing-masing aja lah. Ada, Bu? Ada kan, Kak? Ada, nampak angkat-angkat tadi. Kalaupun tak cukup nanti kita cari rumah masing-masing. Kalau lebih kita bawa pulang. Boleh bawa pulang? Boleh, Bu? Itulah hebatnya ibu sini. Lebih ya bawa pulang Ustaz katanya. Biar makan istri sama anak katanya. Hebat orang sini. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah, semakin berat ujian, besar pahala kita. Dan ini sayangnya Allah dengan kita. Sehingga di akhirat jangan sampai susah. Di akhirat tinggal masuk surga. Mau tinggal masuk surga? Semua urusan dunia selesaikan. Semua urusan dunia habiskan oleh kalian. Semua yang memberatkan kalian dunia selesaikan oleh kalian. Di akhirat kalian tinggal menerima rahmatku. Allah tinggal bicara itu ya sebenarnya, cuma tak diungkap ke kita.
Maka dengan ujian ini sengaja Allah kasih kita ujian supaya apa? Tahu mana yang siap diuji, mana yang tidak. Mana betul-betul beriman, mana tidak. Kenapa diuji? Agar orang dengan ujian dia meningkat iman dia. Dengan ujian dia naik kelas. Karena ujian itu yukrimul mar'u, memuliakan orang atau menghinakan seseorang. Makanya Bapak Ibu rahmati Allah, ujian itu Allah bukan ingin mengazab kita. Allah tuh tak punya kepentingan untuk mengazab kita. Tak beruntung Allah dengan mengazab kita. Juga Allah tak beruntung dengan tidak mengazab kita. Bagi Allah kita kena musibah, kena kita bala atau tidak, dia tetap maha kaya. Tak ada kita ibadah, dia tetap maha kaya. Maksiat semua kita, dia tetap maha kaya. Tak pengaruh dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kira mentang-mentang kita diuji Allah senang, mentang-mentang diuji Allah bahagia. Enggak. Semuanya kalau Allah beri nikmat tak akan berkurang kekayaan dia, dan dia tak akan tambah hebat dengan taat yang kita buat setelah itu. Atau semuanya dia berikan nikmat lalu orang maksiat dia akan kesal? Enggak akan kesal. Cuma kita yang rugi dengan perbuatan kita sendiri. Baik akan dibalas, tak baik akan dibalas. Tapi Allah sekarang sayang supaya kalian tak susah di akhirat. Nih di dunia aku kasih untuk kalian, selesai kalian di dunia, di akhirat kalian aman. Makanya dulu sahabat Nabi, ketika mereka ada dosa yang tak diketahui orang, dia datang pada Nabi, dia kasih tahu Nabi, dia ingin taubat di dunia. Di antaranya mereka yang pernah berzina, orang tak tahu, tak ada satu pun tahu bahwa dia berzina. Jangankan orang, keluarga dia pun tak tahu. Tapi dia tak ingin susah di akhirat, dia ingin disucikan di dunia. Dia datang pada Nabi, tolong Nabi, aku ingin dibersihkan di dunia, aku ingin selesai, jangan sampai susah di akhirat. Maka Nabi pun dia bukan orang ketika, oh ini mangsa ini, oh ini masanya untuk membalas dendam ini. Nabi tak begitu. Nabi bilang, jangan-jangan kamu salah paham yang aku cakap. Enggak Nabi, betul Nabi, pergilah pulang dulu. Nabi tak ingin menerapkan kepada dia hukuman. Kenapa? Orang dah sadar, orang ini sudah taubat, dia sudah tahu bahwa dia salah. Hukuman-hukuman yang ditegakkan agama itu pengennya pertama orang sadar, dia taubat. Yang kedua orang lain tak meniru. Ini orang tak tahu, dia sudah sadar, efek buruknya tak ada. Tinggal dia memperbaiki diri. Tapi dia tak ingin susah di akhirat, dia minta dibersihkan. Maka kata Nabi suruh balik pulang. Sudah balik pulang, dia minta lagi, Nabi bersihkan saya. Kata Nabi, engkau sadar tidak yang aku ucapkan? Sadar Nabi. Balik dulu, pikir-pikirlah dulu. Sampai berapa kali dia minta kepada Nabi, tolong terapkan Nabi, tolong tegakkan Nabi, lakukan Nabi. Nabi sebenarnya tahu bahwa dia ini bisa diterapkan, bisa dilaksanakan pada dia. Tapi Nabi rahmat tak ingin dia ini diazab. Dia ini sudah taubat. Keinginan Allah dari taubat kita sudah dapat. Apalagi yang diminta dari dia. Cuma begitulah sahabat Nabi. Mereka tak ingin susah, mereka paham dengan agama. Itu beda sahabat Nabi dengan kita hari ini. Maka sahabat Nabi itu kenapa dia tak maulid? Dia kalau rindu dengan Nabi, dia doakan Nabi, salawat pada Nabi, dia datang ke kubur Nabi. Orang hari ini sudah dibuat maulid pun tak rindu dengan Nabi, tak ingat dengan Nabi. Makanya para sahabat, para ulama, mustahid setelah kita, dia melakukan berbagai hal yang tujuannya sama dengan apa yang menjadi ruh agama. Kenapa kita buat maulid Nabi? Agar kita ingat dengan Nabi, tahu dengan Nabi, cinta dengan Nabi, beramal seperti Nabi, di akhirat berkumpul dengan Nabi. Itu sebenarnya kita buat maulid Nabi. Dulu sahabat Nabi tak dibuat maulid Nabi macam kita. Mereka rindu dengan Nabi, cinta dengan Nabi, ingat dengan Nabi, selawat dengan Nabi, sering berkunjung ke makam Nabi. Kita hari ini begitulah cara ulama kita agar ingat dengan Nabi, dibuat maulid Nabi. Sehingga kalau bilang, kalaulah itu baik pasti dibuat oleh Nabi, dibuat oleh sahabat. Bukan karena tak baik mereka tak buat, tapi bagi mereka cara maulid Nabinya tak perlu semacam kita. Mereka puasa Senin Kamis, kita kadang-kadang berdalil Nabi maulid Nabinya puasa Senin. Kalian maulid Nabi kalian dengan cara tak contohkan Nabi. Anggaplah kita buat cara tak contohkan Nabi. Mereka puasa Senin pun tidak. Kita puasa Senin, iya, maulid Nabi, iya, dua sekaligus kita buat. Mengingat Nabi keduanya. Puasa Senin mengingat Nabi, maulid Nabi ingat Nabi. Sehingga makin hebat cinta umat ini kepada Nabi. Paham Bapak Ibu? Sahabat Nabi itu gitu, paham dengan Nabi. Bagus pemahaman mereka. Sikit Nabi cakap, dah paham mereka.
Apalagi banyak penjelasan Nabi. Kita hari ini sudah banyak penjelasan tak paham. Banyak cakap tak juga mengerti orang. Makanya jangan ukur-ukur diri kita dengan sahabat Nabi. Jangan disamakan kita sama dengan Nabi, kita sama dengan sahabat Nabi, sama dengan ulama salaf dulu. Bainas sama'i was sumur. Antara langit dengan sumur bedanya. Bukan dengan bumi lagi, dengan sumur. Tahu sumur? Masuk mungkin 100 meter ke bawah. Jauh beda kita. Jadi hati-hati kepedean. Kadang-kadang humur rijal. Mereka itu kan macam kita, orang macam kita juga. Wa nahnu rijal. Kita juga sama dengan mereka. Mereka bisa, kita bisa. Mereka hebat, kita hebat. Jangan begitu. Sadarlah dengan keadaan diri kita. Rahimallahu mar'an alima qadra nafsihi. Allah rahmati orang-orang yang sadar dengan kapasitas dirinya, tahu dengan keadaan dirinya. Wa innallaha ta'ala, lalu kata Nabi, idza ahabba qauman ibtalahum. Allah itu sesungguhnya kalau dia mencintai suatu kaum sengaja diujinya. Kenapa? Allah uji itu membuat kita taubat. Allah uji itu membuat kita sadar. Betapa banyak orang selama ini dia tak pernah basah mukanya oleh wudhu. Ketika sekali dia diuji dengan sakit parah, dia ingat dengan Allah. Sudah itu sholat kerja dia. Betapa banyak orang selama ini dia tak pernah dia dizalimi di pasar oleh orang. Dia centeng, dia paling bagak di pasar itu, paling berani, paling jago. Tak satu pun berani untuk melawan dia. Rupanya suatu kali kalah dia oleh orang yang tak dia kenal. Bahkan orang nampaknya tua, ceking, tapi hebat bersilat dia. Macam orang Melayu ni lah. Orang Melayu ni banyak hebat bersilat. Orang Nusantara ni banyak hebat bersilat. Orang ini mengandalkan fisiknya. Dia tak mengandalkan fisik, tapi kehebatan, kecerdikan langkah, kecerdikan dalam menangkis, dalam menyerang. Kalah dia. Rupanya masih banyak orang hebat di sini. Akhirnya dia sadar, tak lagi hebat. Pernah dengar ada orang Flores hebat di Jawa? Orang Flores yang jadi centeng hebat di pasar pusat, di pasar Tanah Abang itu. Sekarang taubatnya. Tahu kan? Abang Hercules. Jadi banyak orang-orang di dunia ini, dunianya pernah kelam, tapi dengan sekali diberikan teguran oleh Allah, dia balik ke pangkal jalan. Termasuk Bapak Ibu, orang-orang diuji dengan gempa, diuji dengan banjir, diuji dengan berbagai hal. Saya 2018 ketika gempa di Lombok 10 hari di situ. Sekarang kan ada lagi gempa di Cianjur barusan kan? Itu alhamdulillah kita juga ikut memberikan bantuan. Itu orang-orang takut tidur dalam rumah. Mereka tidur di tenda. Memang begitu sifatnya orang ketika trauma itu. Karena takut kalau hancur lagi rumah. Apalagi masih ada gempa susulan. Pertanyaan saya, ketika rumahnya belum hancur, dia tidur dalam rumah. Malam dia bisa tidur atau tidak? Bisa tidur. Begitu hancur mereka buat tenda dengan terpal. Malam bisa tidur atau tidak? Bisa tidur. Bedanya tadinya di kasur, sekarang di bawah tenda, di atas terpal. Tapi kan poinnya masih bisa tidur. Kan malam itu yang penting kan bisa tidur kan? Cuma bedanya dulu di rumah kita agak senyang sedikit. Ini agak panas sedikit atau agak dingin sedikit. Tapi meskipun dari berbagai ujian kita lalui, kita tetap bisa tidur. Bisa makan tidak? Bisa makan. Justru saya dapat berita, orang di sana itu sampai sembelit. Kenapa? Saking banyaknya makanan instan, sehingga dianjurkan kalau ngasih bantuan, kasihlah buah dan sayur. Berlimpah-limpah datang makanan. Dan memang begitu biasanya ketika musibah itu banyak orang datang. Dan orang yang datang ini pula biasanya belum membaca peta, belum tahu di mana yang botoh, belum tahu bagaimana keadaan semua orang yang kena musibah. Sehingga yang di pangkal jalan yang pertama ditemui, mereka dikasih bantuan. Datang satu lagi yang di awal kasih bantuan, yang di ujung tak sampai-sampai. Di sini berlimpah, di ujung tak berlimpah. Itu kadang-kadang terjadi. Maka Bapak Ibu rahmati Allah, ketika Allah suka, Allah senang, cinta pada satu kaum, diuji oleh Allah. Ketika Allah cinta pada seorang, diuji oleh Allah. Supaya apa? Di dunia dapat pahala yang besar, di akhirat dia tak susah lagi. Di akhirat dia tak kena azab lagi. Di akhirat tak dibalas lagi. Faman radiya falahur ridha. Siapa saja yang ridha, yang rela, yang siap menerima ujian dari Allah, dia dapat ridha dari Allah juga. Wa man sakhita, siapa saja yang tak terima, marah diuji Allah, kesal diuji Allah,
dia berprasangka buruk pada Allah, falahus sukhtu, Allah juga akan murka kepada dia. Maka sini kata para ulama, al jaza min jinsil amal. Sering balasan perbuatan kita sama dengan sikap kita. Kita tak ridha, Allah juga tak ridha. Kita ridha, Allah ridha. Kita kasih makan orang di dunia, di akhirat ketika kita susah nanti butuh makan, Allah kasih makan. Kita kasih minum orang di dunia, di akhirat ketika kita butuh minum, Allah kasih minum kita. Ketika di dunia orang tak ada pakaian, kita kasih pakaian, di akhirat Allah kasih kita pakaian saat kita butuh. Makanya Bapak Ibu, setiap amal kita ini akan manfaat sekali untuk kita di akhirat. Jangan pernah merasa rugi dengan amal yang kita buat. Sehingga Bapak Ibu rahmati Allah SWT, bersyukurlah orang di dunia ini bisa banyak memberi, bisa banyak beramal dengan dirinya, dengan hartanya. Kenapa? Karena setiap yang mereka buat itu akan dibalas dengan baik oleh Allah di akhirat nanti, insya Allah. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah SWT, berapa poin dalam hadis ini yang bisa kita pahami? Pertama, bahwa Allah ngasih ujian itu karena sayang dengan kita, bukan karena marah, bukan karena murka, bukan karena balas dendam, tapi sayang dengan kita. Yang kedua, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap yang kita buat itu pasti akan ada balasannya. Ada balasan di dunia, ada balasan di akhirat. Dan balasan di akhirat lebih berat dibanding balasan di dunia. Yang ketiga, Bapak Ibu rahmati Allah, makin besar ujian kita lalui, makin besar pahala kita dapat. Makin berat ujian yang kita hadapi, makin besar pahala kita dapat. Satu sisi, makin dewasa kita dibuat, makin matang jiwa kita, makin hebat kita berpikir, makin tangguh dalam hidup. Sehingga ujian-ujian itu membuat kita makin hebat dalam hidup, hebat di dunia, hebat di akhirat. Jadi ujian itu tak pernah membuat kita rugi, tak pernah membuat kita rugi di dunia, rugi di akhirat. Tapi justru beruntung di dunia, beruntung di akhirat. Yang keempat, Allah tanda cintanya justru ditegurnya sebagian orang atau seseorang. Sama dengan orang tua kita, ketika senang dengan kita, kadang gelitiknya kita. Ketika kita misalnya agak nakal sedikit, rewel sedikit, dicubitnya. Kenapa dicubit? Agar kita tahu yang kita buat salah, sehingga ketika kita tahu salah, kita tinggalkan, kita perbaiki. Allah juga begitu, macam dicubitnya kita dengan musibah itu, supaya ketika kita salah, sadar itu tak benar, setelah itu kita perbaiki, setelah itu kita baik. Bapak Ibu ingin hidup ini baik atau tidak? Ingin baik kan? Ingin lurus kan? Ingin benar kan? Allah membawa kita kepada baik, kepada lurus, kepada benar. Di antara caranya diberikan musibah kepada kita. Maka pelajaran dari hadis ini, bersabar dengan ujian dari Allah, bersabar dengan semua takdir Allah. Itulah mesti orang beriman ini, beriman dengan qada dan qadar, yang baik dan yang buruk datang dari Allah. Dan Allah, semuanya Allah yang datang kepada kita. Kenapa Allah ingin mendatangkan? Sayang. Jadi Bapak Ibu jangan nanti berpikir, kenapalah Allah ini membuat kita sakit, kenapalah Allah membuat kita kehilangan, kenapa buat Allah kita kebakaran, dia benci karena kita. Bukan, sayang. Sehingga takdir ini tidak usah ditanya. Dikasih baik, syukur. Dikasih buruk, sabar. Dikasih baik tentang jodoh, syukur. Dikasih buruk tentang jodoh, sabar. Dikasih baik tentang rezeki, syukur. Dikasih tidak baik menurut kita, sabar. Seperti saya mulai di awal tadi, semua apa yang diberikan Allah itu menjadi baik dan tidak baik, itu cara pandang kita, bukan pemberian Allah yang tak baik. Cara pandang kita saja. Ya kayak contoh tadi, hujan tadi. Kalau bagi bagian orang, syukur atau tidak? Coba orang lagi bertanam, dia nunggu hujan. Alhamdulillah hujan turun, kata dia. Yang tak baik kan bagi sebagiannya kan? Bagi yang berdagang, kalau dia berdagang hari hujan, tak laku dagang dia. Kan cuma bagi orang tu kan? Sakit gigi misalnya, baik atau tidak? Takut menjawab, nanti dikasih Allah sakit gigi nanti. Kalau kita, tak baik bagi kita. Tapi coba bawa ke apotek. Oh, kopi tih masuk kok. Datang ke dokter. Oh, berguna ilmu aku. Kalau tak ada sakit gigi, tak bisa aku memperbaiki gigi orang. Tak bisa berlaku ilmu yang selama ini aku pelajari. Percuma spesialis aku. Sudah 4 tahun, berapa tahun kedokteran sekarang? Anggap 4 tahun kedokteran normal. Spesialis anggap 3 tahun lalui. 7 tahun aku belajar. Selama ini tak berguna ilmu itu. Datang orang sakit gigi ke sini, berguna ilmu aku. Sudah itu, piti masuk belum? Dan masih banyak lagi yang lain dapat. Jadi
Pemberian Allah apakah bentuknya baik menurut kita atau tidak baik? Semuanya baik. Cara pandang kita saja yang menjadikan tidak baik. Makanya hidup yang paling bahagia itu lalui dengan dua. Syukur, sabar. Syukur, sabar. Senang, syukur. Tak senang, sabar. Itu aja. Jangan cari yang ketiga. Kenapa? Tak ada tempat mengadu kecuali Allah. Semua yang baik datang dari Allah. Semua yang tak baik menurut kita datang dari Allah. Dan tak baik menurut kita itu sudah jelaskan barusan. Allah sayang, Allah cinta, Allah ingin kebaikan untuk kita, baik di dunia, baik di akhirat. Jadi Bapak Ibu, jangan salah memahami takdir, tapi sabar melalui takdir. Rawahu Tirmizi, hadis ini dari Imam Tirmizi, wa qala hadisun hasan. Kata beliau hadis ini hasan. Ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif. Hadisnya hasan, hasan bisa berhujjah, kuat hujjahnya. Sehingga kita bisa berhujjah dengan hadis ini. Hadis ini bisa jadi patokan beramal kita. Itulah dua hadis yang bisa kita baca pagi ini. Esok di Rabu akan datang hadis 44. Ini agak panjang. Boleh jadi satu kali pertemuan. Hadis ini kita baca tentang kisah sahabat Abu Talhah dengan Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini anaknya meninggal, mati anaknya sepeninggal suami dia. Tapi begitu suami baru balik ke rumah, tak langsung dikabarkan. Esok pagi baru dikasih tahu. Suami datang, disambut baik-baik, diajak makan, dilayani baik-baik. Sudah itu baru dikasih tahu. Kita belajar dengan kesabaran Ummu Sulaim dalam hadis berikut insyaallah. Dah bisa salat Isra tadi? Sudah. Dah. Kita salat dulu atau tanya jawab dulu? Langsung salat Isra. Langsung, silakan Bapak Ibu kalau ada bertanya. Dari dua hadis kita baca atau di luar tadi ada pertanyaan, silakan. Mana? Agak berat rasanya. Mana tahu kan karena belum sarapan pagi ini. Agak berat kajiannya pagi ini nampaknya. Atau dah paham semua nih? Masuk semua? Masuk? Masuk Pak Eko kan? Baik, kalau tak ada kita cukupkan. InsyaAllah Rabu akan datang hadis 44. Belajar dengan kesabaran Ummu Sulaim dengan sahabat Nabi Abu Talhah. Bagaimana dapat anak namanya Abdullah. Sudah itu muncul para ahlul Quran yang hebat dari generasi Abdullah ini. Terima kasih. Mohon maaf salah dan kurang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, saya sedang bersama dengan santri-santri penghafal Quran Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra. Mari kita support Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra gratis melalui donasi Bank Syariah Indonesia BSI. Nomornya catat baik-baik 76 7-nya 5 kali 77 777 656. Sekali lagi 76 77 777 656. Jangan lupa hubungi kontak person berikut ini 0822 4739 5624. Sekali lagi 0822 4739 5624. Berkah selalu, ma'akalta fa'afnaita. Rezeki, uang, gaji, pendapatan yang kau belikan makanan akan busuk. Wa malabista fa'ablaita, yang dibelikan kepakaian akan lapuk. Wa matasaddaqta fa'amdaita, yang kau sedekahkan itulah yang akan kekal abadi menjadi amal bekal untuk hari esok. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Az-Zahra nahnu juz